Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Saat hari mulai berakhir dan kesibukan perlahan mereda, kita diberi kesempatan untuk berhenti sejenak dan merenungkan setiap langkah yang telah kita lalui. Mungkin ada sukacita yang kita rasakan, atau juga beban yang masih tersisa. Dalam suasana tenang ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, siap untuk disegarkan dan dikuatkan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini dengan penuh syukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dalam setiap hal yang kami alami. Saat kami membaca dan merenungkan firman, kami mohon hadirkan damai-Mu di dalam hati kami. Tenangkan setiap pikiran yang gelisah, dan jauhkan kami dari segala hal yang mengganggu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami kehendak. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan penuntun bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, kondisi lain. Ayat renungan diambil dari kitab Markus pasal 11 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Unsur lain supaya doa kita diterima ialah iman. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 11 ayat 24. Percayakah kita kepada firman-Nya? Jaminan itu luas dan tiada batasnya. Dan Dia yang berjanji itu setia adanya. Apabila kita belum menerima pada waktunya perkara-perkara yang kita minta, baiklah kita senantiasa yakin bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita. Pandangan kita pendek dan kita pun banyak kesalahan, sehingga kadang-kadang kita memohon hal-hal yang tidak menjadi satu berkat bagi kita. Dan Bapa kita yang di surga dengan kasih menjawab doa-doa kita dengan memberikan kepada kita yang terbaik, yang pasti kita sendiri akan mendambakannya apabila dengan terang ilahi kita dapat melihat segala perkara sebagaimana adanya. Apabila doa-doa kita tampaknya tidak dijawab, baiklah kita berpaut pada janji itu, karena akan tiba waktunya untuk dijawab, dan kita akan menerima berkat yang amat kita perlukan. Tetapi menuntut agar doa kita dijawab dengan cara tertentu dan sesuai dengan keinginan kita merupakan iman tanpa alasan yang benar. Allah amat bijaksana sehingga tidak mungkin berbuat salah dan terlalu berkemurahan untuk menahankan sesuatu yang baik bagi mereka yang berjalan dalam kebenaran. Karena itu, janganlah takut berharap padanya, walaupun Anda tidak segera mendapat jawaban atas doa-doamu. Bergantunglah pada janjinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Jika kita menuruti kebimbangan dan kekhawatiran kita, atau mencoba menyelesaikan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas, sebelum kita mempunyai iman, maka akan semakin ruwet keadaannya. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan, merasa tiada daya dan bergantung kepadanya, dalam keadaan kita, di dalam kerendahan hati, iman yang tulus dan berharap, menyatakan segala keperluan kita kepada Dia yang mempunyai pengetahuan yang tiada batasnya, yang melihat segala sesuatu di dalam penciptaan dan memerintah segala sesuatu menurut kehendaknya. Dia dapat dan mendengar seruan kita dan memperkenankan terang itu menyinari hati kita.
Melalui doa yang sungguh, kita dibawa berhubungan dengan pikiran yang tiada batasnya itu. Mungkin kita tidak mempunyai bukti yang khusus mengenai wajah Kristus ketika memandang kepada kita dalam kasih dan kelembutan, tetapi memang demikian adanya. Mungkin kita merasakan pegangan tangannya, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan belas kasihan. Apabila kita datang memohon kemurahan dan berkat dari Allah, kita harus mempunyai satu roh kasih dan keampunan di dalam hati kita sendiri. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 108-109. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap firman dan kebenaran yang telah kami terima malam ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan mendengar setiap doa kami. Dan kami datang dengan iman yang teguh kepadamu. Ajarlah kami untuk terus memiliki iman yang hidup, iman yang percaya walau belum melihat, iman yang tetap berharap di tengah segala keadaan, dan iman yang bersandar sepenuhnya pada kehendak-Mu. Malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya kuasa-Mu menjamah dan memulihkan mereka. Kuatkan tubuh mereka yang lemah, dan berikan damai sejahtera di hati mereka. Menjelang kami beristirahat malam ini, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami sepanjang malam. Berikan tidur yang nyenyak dan pulihkan kami. Biarlah iman kami tetap hidup, bahkan saat kami terlelap. Dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk menjalani hari sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.